Ya, ketika Anda lahir dan juga besar di Pulau Jawa, maka untuk mendapatkan BBM di 78 tahun Indonesia Merdeka, maka Anda tidak akan mengalami kesulitan. BBM habis, tinggal datang ke SPBU, mengisi 1-2 liter itu dengan mudahnya. Namun, hingga Agustus 2023 ini, ketika Anda berada di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, maka pemandangan antrian BBM yang mengular di SPBU, bahkan untuk pembeliannya harus mengantri berjam-jam mulai dari subuh sampai siang hari, itu adalah pemandangan yang biasa terjadi setiap harinya selama bertahun-tahun. Antrian panjang khususnya untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar. Berdasarkan data Pusat Statistik, Pulau Sumba dengan luasan 11.000 km persegi dan terdiri dari 4 kabupaten berjumlah penduduk sekitar 781.000 jiwa. Sementara itu, berdasarkan data dari Pertamina Patraniaga Jatim Bali Nusa Tenggara, jumlah SPBU di Pulau Sumba hingga awal Agustus ini terdapat sekitar 16 SPBU. Kondisi ini mengakibatkan satu SPBU harus melayani beberapa kecamatan. Salah satunya SPBU di Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Setiap harinya harus melayani kebutuhan BBM untuk warga 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kodi, Kodi Balagar, dan Kodi Bangido. Setahu saya, dan bahkan saya sendiri merasakan, bahwa kami cari BBM itu sepertinya kami cari emas. Sangat sulit sekali, sangat sulit. Saking sulitnya kami berjam-jam, kami rela panas-panas matahari apapun, kami lari ke Wetebula, bahkan kalau Wetebula habis kami lari ke Wekabuba waktu itu. Itu berjam-jam. Itu kami dari sini jam 4:30 pagi, pulangnya itu sampai malam. Dari 16 SPBU di Pulau Sumba, semua pemiliknya adalah badan usaha atau pengusaha yang mengajukan pendirian SPBU. Pertimbangan utama seorang pengusaha untuk mengajukan pendirian SPBU adalah adanya peluang keuntungan atau minimal pengembalian investasi pendirian SPBU-nya. Keuntungan pendirian usaha SPBU didukung oleh kemudahan akses pengiriman BBM, omset pembelian yang berkorelasi dengan jumlah penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kondisi inilah yang menjadi tantangan pengusaha dalam mendirikan SPBU di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan atau biasa disebut dengan daerah 3T. Dan rilis dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 4 kabupaten di Pulau Sumba NTT seluruhnya masuk dalam kategori tertinggal. Memang kalau dari sisi usaha SPBU ini jangka panjang bagus, Bu. Tapi kalau kita omong bisnis-bisnis lain untuk di daerah, kita kan masih belum sama di Pulau Jawa. Jadi pendapatannya masih kecil, omsetnya kecil. Itu jangka panjang untuk ya istilahnya kita melayani dan kita juga bisa nikmati hari tua tuh. Melkianus Lubalu, pria asal Sumba Barat Daya ini tak menampik minatnya mendirikan SPBU di daerah tertinggal berangkat dari keinginannya untuk membangun daerah. Sementara itu, Pertamina Patraniaga selaku badan usaha milik negara yang mengatur distribusi BBM pun mendorong pendirian SPBU khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan dari berbagai pihak. Pengajuan pendirian pun bisa dilakukan secara online. Secara umum untuk pengajuan kemitraan SPBU yang reguler maupun kompak, mini itu bisa melalui kemitraan web kami dan semuanya sudah dilakukan melalui website secara online. Nah, tinggal dimasukkan di situ, nanti kita bisa proses di seluruh lokasi di Indonesia. Tapi kalau di luar dari itu, yang penting adalah pertama bagaimana kita melakukan pengecekan di lokasi yang memang layak untuk didirikan SPBU, dan kemudian tentunya yang mengikutinya adalah perizinan-perizinan lokal ya di daerah ya, perizinan usaha seperti biasa. Sejalan dengan itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mendukung badan usaha untuk melakukan pembangunan SPBU khususnya di daerah 3T, yakni tertinggal, terluar, dan terdepan. Tentu kita mensupport ya badan usaha yang kemudian merencanakan pembangunan SPBU reguler. Dan tentu ini kita juga melihat demand-nya, kita melihat pasarnya seperti apa. Nah, di dalam nanti penyelesaiannya BPH mendukung di dalam memberikan kuotanya untuk wilayah-wilayah tersebut, berapa kuotanya dan berapa kuota yang akan diberikan kepada SPBU. Nah, ini tentu akan
kita perkirakan dapat memenuhi demand daripada masyarakat. Selain dari keberadaan SPBU, kuota dari BBM sendiri juga diperlukan, khususnya BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar. Pertama, kuota itu sebetulnya sudah disesuaikan dengan demand wilayah di kabupaten, kota maupun provinsi. Bahwa operasional ini bisa saja terjadi, ya, bahwa dari sisi pengiriman, dari sisi distribusi. Tetapi kita ingin sebetulnya penyalur itu dapat beroperasi memenuhi kebutuhan masyarakat. Apakah itu 1 hari, setengah hari, tentu ini kan disesuaikan dengan kondisi daerah. BBM adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Ketersediaan BBM dengan mudah dan efektif mendukung percepatan pembangunan khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Dalam hal mendukung pembangunan, peranan BBM tidak hanya mendukung peningkatan perekonomian, namun juga mendukung produktivitas dalam berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keagamaan, hingga pertahanan. Wida Subianto, Andreas Wicaksono, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.